perlu kita nih lagi kangen banget sama Pak Jokowi. Ayo Pak Jokowi Hadir ngomong clear gitu sebagai ya, kasih presiden direction. clear gitu, kasih direction gitu kan. Ini suara hatinya Ali nih ya, kangen sama Pak Jokowi. Saya kangen nih sama Pak Jokowi gitu kan. Oke, Hadir oke. memberikan arahan, tek. Ini nggak Yes, benar. yes, Kalau ada yang menyimpangi satu sama lain, kasih arahan yang benar yang ini. Oke. Keluarkan produk hukumnya. Ya. Nah, permasalahannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, di podcast kali ini gue punya tamu spesial ya. Masih ingat ya, kemarin kita ngundang Arya Sandi Yuda yang ngomongin politik internasional, kita ngomong corona, terus impactnya ke posisi Indonesia di konstelasi geopolitik dunia. Hari ini gue ngundang juniornya Arya nih di kampus, tapi kayaknya jauh lebih keren ya. Gue sapa dulu Kerenan nih. Bang Arya lah. Di sini ada Ali Abdillah. Halo. Ya, gelarnya itu SH, belakangnya ada LLM. To be honest, kalau gue denger LLM tuh gue inget merek susu anak zaman dulu. Enggak Bang, kalau anak-anak hukum selalu Iya. melesetin kayak gini. SHLLM apa sih? Susah hidup lama-lama mati. Iya, gitu ya. Arya ini kalau kita kenal ya guys, yang anak-anak UI kan, banyak anak UI kan lo ya. Dulu ketua BEM UI 2013 ya. Ya, that's old days lah. Oke, ya. Ketua BEM, tapi kayaknya masih sama loh ya, tampilnya malah agak gemuk dikit. Ya. SH kemudian ke Belanda, nanti kita tanya dikit dia ngapain di Belanda, jauh-jauh ke sana ya dapat LLM tadi yang lama-lama mati. Kemudian balik jadi dosen ya. Ya. Tadi di backstage gue sempet ngobrol dikit sama Arya, dia belajar ilmu Ali ya, sorry. Balik. Baru kemarin saya bro. Di backstage gue ngobrol sama Ali bilang katanya ini bidang ilmu yang agak-agak unik katanya gitu ya. Bidang ilmu yang agak-agak unik, dia belajar tentang hukum dari European Community. Nanti disinggung dikit aja. But of course kita masih di situasi corona gitu ya. Informasi aja, walaupun gua berdua sama Ali nih di studio, tetap kita punya protokol COVID ya. FYI juga nih, biar Ali ngerasa nyaman, aman ya. Ruangannya udah kita semprot desinfektan, jaraknya of course 1 meter, dan kita udah pakai hand sanitizer. Ya kan? Dari tadi kita nggak salaman-salaman nih Bang. Enggak salaman, karena kita bukan muhrim juga kan. Gitu, oke ya. Gue pengen tahu dulu nih, Bang. LLM itu apaan sih? Sebenarnya secara main-main apa beneran? Kalau main-mainnya tadi lama-lama mati. Ya. Kalau beneran Lex Legibus Master sebenarnya bahasa Latin. Jadi Master of Laws. Ini gelar internasional lah, mau di Amerika, mau di mana. Dasarnya Master of Laws itu LLM. Cuman emang Indonesia agak ya beda sendiri lah. MH kadang-kadang kalau Master Hukum. Magister Hukum. Nah, gitu kalau internasional di negara apapun ya. Hampir LLM. Walaupun ada ya yang lain, misalkan Master of Comparative Law (MCL), tapi base-nya LLM. LLM. Oke. Karena dulu tuh LLM ya, kalau bayi tuh yang nggak bisa minum susu biasa tuh itu low lactose milk. Waduh. Karena gue dulu pakai itu ya. Oh iya, siap bang. Gitu ya. Oke. Kenapa sih ke Belanda ya, Li? Apa karena dia hukum kita berkiblat ke sana or gimana? Basis pengetahuan umum mungkin taunya hukum kita ke sana. Tapi sebenarnya dunia hukum ini udah it's getting borderless lah. Oke. Karena kalau kita berbicara bisnis law, hukum dari Amerika mulai banyak masuk, kan pasar modal dan lain-lain. Tapi nggak bisa dipungkiri basis peradilan, basis doktrin hukum banyak dari Belanda, Uni Eropa lebih tepatnya. Karena nggak cuma Belanda, ada Jerman, Mahkamah Konstitusi dari Austria. Jadi memang kenapa saya ke sana? Ini kayaknya tempat pemikir hukum nih, kan kita ngerujuk ke sana ya, Eropa lebih tepatnya. Awalnya dengan pengetahuan itu kita jalanlah ke sana. Nyampe sana berdarah-darah juga kita belajar. Apalagi yang lo pelajari relatif baru ya bidangnya ya. Baru banget. Jadi ibaratnya ini the new advanced level of our law gitu loh, karena saya belajar mengenai hukum di atas negara dan juga mengatur negara dan individu. Kalau di Eropa itu kan sebenarnya di atas negara. Betul. Tapi mereka agak banci aja, nggak mau nyebut. Nggak mau nyebut ya. Ada yang bilang di negara, tapi mereka enggak, kita bukan negara. Tapi kan sebenarnya mirip-mirip negara. Dari perangkat-perangkat udah kayak dia punya negara, peradilan, dia punya parlemen, dia punya eksekutif European Commission, negara banget. Jadi kalau kita dengar parlemen Eropa, it is exactly parlemen ya. Parlemen. Karena di bayangan orang-orang enggak, mungkin itu karena sebutan doang gitu. Iya, karena mereka
Parlemen Uni Eropa itu dipilih one man one vote oleh Seluruh warga Eropa. Oke. Semua negara suaranya sama ya, semua warga Walaupun dimanapun. proporsi kursinya beda. Oke. Jerman karena negaranya paling banyak warga negaranya, Oke. proporsi kursi di Parlemen Ya. Uni Eropa Ya lebih banyak. mirip-mirip kayak proporsi provinsi di inilah ya, Dapil gitu ya. lah, dapil. Oke, Pokoknya oke, pembagian oke. dapil kan gitu. Tapi prinsipnya one man one vote One ya. man one vote. Gila banget Iya, ya. citizen. Makanya Yes. tapi sebenarnya Indonesia berapa sih? Indonesia itu kan 200 menuju 300 juta ya. Yes, 270 lah. 270 anggap lah ya. Uni Eropa 600 juta, setengahnya. Indonesia ini setengahnya Uni Eropa warga negaranya. Jadi ngatur Indonesia ini setengah ngatur setengahnya Uni Iya. Eropa. Kalau nggak ada KB dikit lagi nyusul ya. Nyusul. Oke. Oke, Li. Gue pengen ngobrol sebenarnya tentang corona Oke, nih sama lo ya. ya enggak bukan Uni Eropa ya. Bukan, ntar kita bikin podcast Oke, baru ya, siap, gitu ya. siap. Kan gini ya, kita ini kan selalu mengklaim negara hukum nih, Li. Oke. Jadi bayangan gue kalau negara hukum nih, in any cases, in any situation nih, government harusnya atau bahkan semua warga negara gitu, dasar pijaknya bertindak itu hukum gitu Yes, ya. exactly. Nah, sekarang ini kan krisis nih. Walaupun awal-awal kita nggak bilang krisis sih ya. Kita bilang tersembuh sendiri, nasi kucing, doa kunut, or whatsoever lah ya. Bahkan ingat kalau dulu bilang ya, ada yang pejabat bilang nggak mungkin masuk nih ke Indonesia, izinnya susah gitu kan. Si COVID itu. Ya. Sekarang ternyata udah sekian ribu gitu ya. Nah, menurut pandangan lo yang belajar banget nih hukum tata negara nih, sebenarnya kita ini masih di rel hukum nggak sih ketika kita overcome this crisis, or gimana menurut lo? Nah, That's a very simple question, but a very difficult question to answer sebenarnya. oh gitu ya. Jadi questionnya simple, Simple, tapi dijawabnya kalau susah. Iya, karena Kenapa tuh? aduh gimana ya nih. Jadi gini, ketika kita ngomongin corona, Yes. sebenarnya sebelum dari pelaksanaan sebelum katanya corona masuk dan lain-lain gitu ya. Saya coba deh mengerucutkan deh ya omongan kita dengan corona ini. Jadi corona ini itu ada di hampir seluruh dunia. Kena Oke? semua ya. Kena semua. Amerika they declared national emergency. Yes. Korea, Jepang national emergency. Mhm. Oke. Tapi di Indonesia kita belum declare ini adalah Darurat nasional. darurat nasional. Sempat ada yang bilang kita darurat nasional, tapi ternyata ada tuh jubir presiden kan maju mundur. Enggak, kita Iya, PSBB, enggak kita Iya, ini, enggak iya, kita. iya, Enggak iya. kok itu nanti aja kalau nanti nggak bisa baru kita darurat sipil gitu kan. Oke, Ada yang bilang oke. kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat skemanya ini sebenarnya de facto kita darurat. De facto means kondisi faktual, kondisi ya kan? faktual di lapangan ya. Di lapangan. De Oke. jure Ya. secara tertulis, secara produk hukum, ini kita bukan darurat nasional. Oke. Rezim hukumnya masih rezim hukum normal. Oke. Gitu. Karena ini kata guru saya ya, Profesor Jimli Asidiki. Oke. Guru lu banyak banget. Iya, harus baik. Ada dua jenis rezim hukum. Oke. Hukum normal ketika kita sehari-hari, DPR berjalan skema sehari-hari, yes. presiden berjalan skema sehari, ada checks and balances. Ada rezim hukum darurat. Ya. Itu ketika kondisi darurat. Ya. Diatur di pasal 12 konstitusi UUD Ya. 45 bilang bahwa yang bertanggung jawab dan menetapkan kondisi darurat itu adalah presiden. Oke. Berarti koordinatornya presiden. sebagai kepala eksekutif Sebagai ya. kepala negara Kepala dan kepala negara. pemerintahan. Oke. Yes, kepala eksekutif sih sebenarnya. Oke. Karena kita nggak mengenal pemisahan Nggak kepala bisa negara, pemisahan ya. kepala Oke. negara dan kepala pemerintahan. Tapi in fact siapa yang in charge? Oke. Siapa Bang Arif? Gak jelas kan? Ada satu. Doni Monardo, BNPB. BNPB. BNPB kan? Walaupun sebenarnya kepala daerah juga kayaknya jadi aktor utama juga. That's ya. it. Kita dihadapkan kepada satu uncertainty coordination government coordination. Nah sebentar ya, gue pikir parah ya, karena kan coronanya sendiri udah bikin krisis nih ya. Yes. Sementara the way kita nanganin menciptakan tambahan uncertainty gitu gak sih? Yes. Itu konklusinya sebenarnya. Yaudah kita selesai aja. Jangan Nggak, jangan dong, ntar netizen ngambek Oh, iya, sama iya, gue. iya. Gabut dong. Enggak gua. ya siap bang. Oke. Jadi sebenarnya gini, corona ini krisis. Iya, Nah, iya. tapi memang Itu udah berat itu aja Itu ya? udah berat gitu Iya. kan. Yang paling kasihan siapa? Yang paling kasihan adalah tenaga-tenaga kesehatan yang ada di frontliner, Oke, ya kan? oke, Mereka nggak punya data yang jelas, oke. ya kan? Karena awalnya ditutup ya, katanya biar rakyat nggak Ditutup, panik kan? gitu ya. Bolehlah ditutup, tapi buat tenaga kesehatan jangan Harusnya ditutup dibuka. lah gitu Iya, kan. Mereka iya. kan our soldier nih sekarang Iya, nih iya. kan. Dia nggak punya data, Nggak medan punya perangnya data, nggak kayak punya apa gitu kan. Iya. Bahkan semua ahli epidemiologi bahkan di UI dan lain-lain bertanya-tanya ini data yang benar nih gimana? Yes. Daerah banyak yang protes, kepala Iya, daerah gitu iya, kan. Iya, iya. Jadi kita dihadapkan dari uncertainty karena memang
yang mengkoordinasikan ini terlalu banyak orang. Iya. Bencana non alam BNPB, PSBB ke Menkes, ke Kementerian Kesehatan kan. Jadi ini tidak gimana nih hubungannya nih dua orang ini. Terus tiba-tiba ntar ada yang bilang kita akan ada relaksasi ekonomi, keluarlah Perpu, ya kan? Tapi siapa namanya BNPB ngaku nggak diajak ngomong tuh. Nggak diajak ngomong. Perpu sekarang yang paling penting Perpu keuangan apa Perpu kesehatan? Gitu. Kalau gue sih ngomong kesehatan, Li. Nah, orang ekonomi pada banget nih, Pak. Iya. Kalau gue sih percaya ya kalau kesehatan ini ditanggulangi, ekonomi itu akan pulih. That's it. Gue yakin banget. Sepertinya ada, ini menurut pendapat saya ya, sekali lagi netizen, mohon maaf. Jadi seharusnya sepertinya ada salah tahapan di dalam berpikir, di dalam mengelola krisis ini. Ketika negara kita harusnya menggunakan Perpu COVID terlebih dahulu dalam artian Perpu kesehatan. Jadi instead of Perpu, kan harusnya gini, Perpu kita sama-sama sadar dengan keadaan COVID ini nanti insya Allah gitu ya, mudah-mudahan sih enggak, akan ada krisis ekonomi. Ya enggak? Ya kan? Harusnya kan tahapannya, oke, kita pelaksanaan Perpu COVID dulu nih. Karena Perpu COVID kayaknya kita nggak kuat nih kalau misalkan pakai karantina wilayah seperti di Undang-Undang Karantina Wilayah yang lockdown semuanya, semua masyarakat makannya ditanggung, bahkan hewan ternak ditanggung gitu kan. Oke, mungkin apa hewan ternak ya? Hewan ternak di Undang-Undang Karantina Wilayah itu ditanggung. Gitu gue beternak ayam nih. Tapi nggak akan mau, Bang. Nggak sanggup ya. Orang aja nggak sanggup ya. Orang aja nggak sanggup. Bang, hewan ternak ditanggung. Nah, kalaupun memang mau menyimpangi pasal-pasal itu, kan kita masih berlaku Undang-Undang Darurat Nasional kita kan masih berlaku di Undang-Undang tahun 50-an zaman Soekarno dulu membasmi pemberontak. Otomatis nggak relevan kan sebenarnya. Nah, harusnya memang kalau memang ingin membuat pengecualian dari pengaturan itu ya dibuat Perpu. Tapi fokusnya di kesehatannya ya. Perpu fokus di kesehatan, di COVID, penanganan COVID-nya. Gitu kan. Barulah kemudian ada Perpu keuangan. Sekarang penanganan kesehatan difokuskan pada peraturan pemerintah yang dimana itu turunan dari levelnya di bawah lah ya. Undang-Undang Karantina Wilayah. Kalau kita ngomongin hierarki peraturan undang-undangan, PP itu di bawah undang-undang. Tapi PP-nya pun dikritik, banyak ahli hukum mengkritik bahwa PP itu kan sifatnya sama seperti undang-undang tapi lebih teknis lah pengaturan gitu ya. Tapi harusnya berlaku untuk 10-20 tahun ke depan sampai nggak ada. Tapi judul PP-nya PP COVID. Means kalau COVID udah beres itu tetap berlaku. Apa gimana? Maksudnya gimana? Jadi uncertainty very apa ya? Gak boleh ngomong kasar ya. puasa bro. Puasa ya. Dia sangat nggak jelas gitu, jelas gitu. Jadi, nah, masalahnya kan gini ya, Li ya. Ini gue jadi gemes juga nih. Ketidakjelasan itu bikin korban tuh jadi banyak, tambah banyak ya. Misalnya tadi kalau lu ngomong tentang tenaga kesehatan, gue sih mikir juga misalnya kayak rakyat yang di bawah nih. Bahkan ini ancaman nih kelas menengah nih bisa turun kelas nih, jadi miskin segala macam. Tapi misalnya contoh ya, ini case kecil tapi menurut gue agak penting diangkat juga. Tahu kan kemarin lu McD Sarinah kan? Tahu kan case itu, ini kan konyol banget ya. Di tengah kita PSBB gitu ya. Itu bisa terjadi ya di negara hukum kayak Indonesia terus nggak diapa-apain gitu loh. Ada Sarinah karena ketidakjelasan peraturan. Tutup orang bisa rame-rame kumpul gitu kan. Kayak menguburkan apa gitu. Kemarin McD Sarinah. Terus belum lama di bandara rame lagi. Iya kan? Hari pertama dilonggarkan. Sampai ada apa tuh poster meme gitu ya yang bilang apa sih tenaga kesehatan bikin Indonesia tanda tanya terserah tanda seru. Yes. Ya emang gimana? Maksudnya gini, di satu sisi kita pengen ibaratnya flattening the curve gitu kan, melandaikan kurva gitu kan. Tapi measures langkah-langkah yang dilakukan seolah-olah nggak jelas gitu loh, maju mundur. Jadi makanya kan kalau dilihat kurva, even kita ngomongin data, kita ibaratnya gini, saya bilang sama istri saya di rumah kayak gini, udahlah nggak usah ngeliatin berapa meninggal, berapa ini, capek, belum tentu benar juga itu, belum tentu benar juga. Jadi IDI ngebantah misalnya waktu belum 1.000 kan ya, jadi, dia bilang di Jakarta aja yang protokol COVID udah 1.000 yang dikuburkan. Belum lagi ada yang sebelum McD Sarinah, Bang Arif, sebelum bandara ada lagi kan istilah mudik sama pulang kampung beda. Iya. Itu gue bahas juga tuh di podcast gue. Mudik sama pulang kampung beda. Akhirnya banyak orang yang tadinya, gue nggak mudik deh. Dibedain nih mudik sama pulang kampung. Gue pulang kampung aja deh. Itu kan kelihatan banyak kan TV kan ternyata banyak arus ke di pelabuhan apa tuh namanya di pelabuhan Banten. Merak. Di pelabuhan Merak. Enggak kok kita nggak mudik, kita pulang kampung. Nah ini kan dipakai.
Gitu kan, Yes, ini yes. jadi karena koordinasi di level pemerintahan Yeah. tidak rapi, nggak integrated, koordinatornya banyak gitu Yeah, kan. Kalau bencana non alam BNPB, kalau ke ujung pengajuan PSBB ke Menkes, ini kemana lagi ke keuangan Kementerian Keuangan, Ya, kan nggak integrated jadinya, ya, ya. gitu kan, nggak integrated. Makanya sebenarnya konsepsi di konstitusi kita kok udah benar. Di dalam kondisi kayak gini, penanggung jawab utama presiden. Iya. Satu koordinatornya. Berarti kalau gini, kalau kita bicara salah-salahan, yang salah si penanggung jawab utama atau gimana kalau Sebenarnya gini lu ya, melihatnya? supaya gua nggak dibilang macam-macam. Kita ngomongin teori aja deh. Kita Ya. kan negara presidensial. Ya, Ya kan? ya. Bukan Anything gitu ya, tanggung jawabnya dia ya. anything tanggung jawab presiden. Mau salah menteri tanggung jawab presiden. Oke. Tapi kita sama-sama paham, misalkan presiden pusing lah gitu kan. Ya, ya. Orang Indonesia kan pemaaf ya. Ya, Pemaaf lah kita dan paham ya, ngerti ya gitu ya. Ya mungkin menterinya susah diajak koordinasi dan lain-lain. Tapi ini kita perlu Iya. kita nih lagi kangen banget sama Pak Jokowi. Ayo Pak Jokowi hadir. Hadir ngomong clear gitu sebagai ya, kasih presiden direction. clear gitu, kasih direction gitu kan. Ini suara hatinya Ali nih ya, kangen sama Pak Jokowi. Saya kangen nih sama Pak Jokowi gitu kan. Oke, Hadir oke. memberikan arahan. Tek. Ini enggak Yes, benar. yes, Kalau ada yang satu menyimpangi satu sama lain, kasih arahan yang benar yang ini. Oke. Keluarkan produk hukumnya. Ya. Nah, permasalahannya juga ini banyak nih Bang Arif kalau ngomong nih bisa sampai 3 besok hari ya. nih. Jadi misalnya gini, banyak kasihan juga. Ini masih dalam suasana Covid sebenarnya. Kemarin kan sempat keluar katanya yang kredit motor, kredit ke bank gitu Iya, kan, iya. itu akan direlaksasi. Ya persoalan hukum jadinya ya. Persoalan hukum. Setelah presiden mengeluarkan omongan kayak gitu, langsung kan pada minta ini kan. Betul. Lah perusahaan leasing gitu-gitu. Bingung ya. Ini gue gimana caranya nih? Ada produk hukumnya, siapa yang mau nalangin gitu kan. Oke. Sementara masyarakat udah dengar janji presiden Iya. gitu kan. Dan janji presiden itu mestinya dijagain ya. Nah harusnya Oleh anak buahnya jangan sampai ngebuat statement Iya. sebelum ada produk hukum yang jelas. Oke. Konsekuensi. Ini kan baru selesai rapat terbatas, tiba-tiba langsung keluar. Ya akan direlaksasi gini. Iya. Yang di Itu bawah belum diturunin jadi produk hukum ya. Iya, yang di bawah bingung lah. Ibaratnya perusahaan leasing gitu-gitu ya, yang biasa itu kan bank gitu, bingung. Ini gimana ceritanya gitu? Gimana cerita? Akhirnya ada statement OJK masih melakukan kajian gini-gini. Lah, Iya. tapi iya. udah terlanjur ada janji. Nah, hal-hal seperti ini yang Nah, agak cukup gue jadi mikir gini ya. Ini carut marut hukum kita ini emang baru kejadian sekarang nih gara-gara kondisinya luar biasa banget ya. Or kalau menurut lu nih sebagai ahli hukum, lawyer juga lagi. Profesi yang di samping ya. ya aja deh. Nah menurut lu nih sebagai orang yang belajar banget hukum nih, carut marut ini memang baru muncul sekarang karena segitu kerasnya hantaman krisis, or sekedar corona ini kayak apa ya, dia ngebuka tabir aja bahwa selama ini memang hukum kita sejorok itu gitu loh. Sorry pertanyaannya agak Ini gue kejam. hati-hati nih ngejawabnya nih. Iya. Jadi gini Bang, harus diakui di dalam beberapa kebijakan hukum, Iya. sebelum COVID gitu ya, even semenjak sebenarnya sih nggak, ya sebenarnya sebelum Pak Jokowi dan lain gitu ya, tapi memang sebelum COVID pun kita sebagai orang yang mengajarkan, saya sebagai dosen hukum tata negara gitu ya, mengajarkan hukum tata negara ke mahasiswa, kadang-kadang bingung menghadapi pertanyaan-pertanyaan mahasiswa. Sejail itu ya mahasiswa lu Iya ya. gitu. Bang, kok bisa sih undang-undang KPK bisa undang-undang KPK revisi Iya, undang-undang iya. KPK tiba-tiba bisa cepet banget padahal lagi pemilu. Nah, lo gue juga bingung. Gitu kan jawabnya bagaimana? Terus lu jawab apa? Awah gelap gitu. Ya sebenarnya dalam hati bodo amat selalu tapi Karena sebenarnya kita harus mikir ya ngarang apa gitu dia ya. kan harusnya jawaban. tapi kan gini. Ya memang biasanya nih Bang Arif ya di dalam 1 tahun undang-undang dalam situasi normal Iya. undang-undang itu paling 5, paling banyak berapa ya? Paling banyak mungkin 7 di dalam 1 tahun ya, 7 Iya. sampai 10 kayaknya 10 itu di dalam 1 tahun itu udah Udah hebat ya. hebat banget lah. Iya. Tapi waktu ini zaman pemilu kemarin ya, istilahnya kan masa-masa transisi gitu Iya, ya. iya. Ada berapa undang-undang? Revisi undang-undang KPK, apalagi undang-undang undang ini. Kejar tayang gitu ya. Kejar tayang undang-undang. Oke. Dia kejar tayang. Kejadian zaman Covid kan? Iya, iya. Undang-undang Minerba Yes. lolos. Perpu 1 2020 yang Yes. Perpu itu Penanganan lolos. keuangan itu Penanganan ya. keuangan. Mhm, mhm. Cipta kerja. Iya. Ciker. Cipta kerja ya, cipta kerja Betul. ya. Omnibus law itu Omnibus law gitu kan. Dikebut. ya. Iya.
Dan orang kemudian bingung ini relevansinya Ini apa relevansinya gitu ya. apa? Padahal di dalam Iya, iya. ada kan namanya undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi ada itu harus ada partisipasi publik. Dan itu dilewat semua. Ya, de facto dilewat, tapi mereka pasti kan ngambil apa pembenaran kan, Iya, darurat, pembenaran apa gitu. darurat apa, tapi kan nggak bisa. Iya, Harusnya kan iya. DPR di dalam masa COVID ini bukan mengoptimalkan di fungsi pembentukan peraturan perundang-undangannya, Yes. tapi mengoptimalkan di fungsi apa? Pengawasan dan budgeting. Ngawasin tuh BNPB gimana kerjanya, kasih masukan. Nanti kan BNPB Kemenkes bisa protes kan, saya kekurangan duit nih. Oke. Kan fungsi ini kan budgeting. Ya udah berarti nanti akan lewat bisa dipush oleh DPR gitu kan. Iya, Harusnya iya. fungsi itu yang dikedepankan dibandingkan Yes. kejar tayang bikin peraturan macam-macam gitu Ada kan. undang-undang ini juga haluan ideologi kan Pancasila ya. Nah, itu lagi gitu kan. Itu apa pula gitu kan. Ya Mungkin kita sepakat melawan Pancasila. COVID gitu. Kita sepakat undang-undang itu penting. Yes. Iya, betul. Pancasila ideologi kita dan lain-lain. Tapi di masa seperti ini kok kejar tayang gitu loh. Nah, lu ngelihatnya ini sekedar persoalan teknis di masalah hukum tata negaranya, or memang lu ngelihat ada apa ya, interest terselubung lah dari aktor-aktor politik negara. Kalau kita politically thinking, yes. Pasti Oke. ada orang yang Yes. pengen sesuatu ini Mumpung cepat, darurat mumpung nih ya, darurat mumpung gitu orang nggak kan. mikir ke situ ya. Mumpung gitu kan. Tapi ini kan melanggar asas. Oke. Kita kan negara hukum tadi di awal Betul, gitu betul, kan. betul, Ini negara hukum apa negara lobby-lobby nih, negara kartel, Oke, negara punya sebagian orang aja gitu Nah kan. ini pertanyaan Ali loh, Ali aja nanya apalagi gue. Ini nanya ya, bukan statement ya. Iya, Ya, gitu ya. walaupun tanda tanya ada serunya gitu. Yang terakhir nih Bang Arif, ini kayaknya penting nih, masalah BPJS. Iya, iya. Kan udah dibatalin itu BPJS. Oke, Nah, oleh MA ya. Oleh MA, Mahkamah Oke. Agung. Tiba-tiba dinaikin lagi. Oke, ini rakyat udah senang udah rilis dikit ya Rilis kan. gitu kan. Iya, Kan yang iya. mengajukan kan teman-teman komunitas cuci darah ya. Iya, Kalau betul, nggak salah betul, komunitas cuci betul. darah penderita penyakit ginjal Iya, ya. kalau nggak diabetes salah. ya. Diabetes ginjal saya lupa kayak gitu. Pokoknya mereka harus cuci darah karena Iya, akhirnya nggak iya. di cover. Akhirnya mereka mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung gitu kan. Dibuat lagi undang-undang yang sama, peraturan pemerintah yang sama, perpres yang sama. Kan ini melanggar asas, melanggar Yes. konstitusi jelas-jelas. Konstitusi kita udah bilang peraturan pemerintah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dapat dibatalkan, dapat diuji kepada undang-undang dan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung gitu ya. Ini udah dibatalkan berarti norma itu nggak berlaku, bertentangan dengan undang-undang dong. Iya, betul. Ya kan? Kok ya bisa-bisanya. Ini saya sih yakin ya gitu ya. Bukan pasti ada yang ngebisikin Pak Jokowi, udah Pak Jokowi nggak apa-apa. Pak Jokowi kan kasihan juga di satu sisi. Mungkin dia butuh banyak masukan, tapi Iya, mungkin yang iya. ngasih masukan juga kurang, ya nggak tahu ya kurang apa ya. Saya juga Iya. bingung. Mungkin kurang paham atau apa, tapi tiba-tiba diadakan lagi. Naik lagi Naik ya. lagi. Ini kan Yes. gimana gini kayak Iya, gini iya. gitu kan. Kasihan Pak Jokowinya juga gini kan Tapi disesatkan. kasihan rakyat Pak Jokowinya sih Nah, sebenarnya. itu lebih kasihan lagi sebenarnya. Nah, Li, gue secara khusus ini kan ada yang menarik ya. Ah, Perpu nomor 1 tuh 2020 Ya. yang bikin gonjang-ganjing ya, yang kita curiga ada otoritarianisme di situ, kemudian ada pelanggaran masalah tertib anggaran apa segala macam, potensi-potensi itu ada ya. Kemudian akhirnya DPR sepakat tuh mengundangkan itu. Satu pertanyaan gua, kan itu lagi di judicial review ya, Belum. si perpunya, belum ya? gini. Oh iya, Perpunya. perpunya sudah di judicial review. Nah itu nasibnya begitu dia diundangkan terus jadi gimana nasib JR? Otomatis kalau perpunya sudah diundangkan, otomatis kan dia NO. NO itu artinya tidak dapat diterima. Karena objeknya udah Karena nggak objek ada. udah beda, tapi sebenarnya bisa diajuin lagi dengan objek gugatan undang-undang pengesahannya, undang-undang pengesahan perpunya. Ini jadi kayak main kucing-kucing Iya, sengaja kucing-kucingan biar pengujinya sama capek gitu ya? sama kayak Mahkamah Agung, judicial Ya, review Mahkamah oke, Agung. oke, Itu oke. mirip banget. Jadi kayak ya nggak mirip banget sih, tapi ya Iya. semangatnya sama gitu, Iya. kucing-kucingan, dibatalin sini, bodo amat gua keluarin lagi gitu kan. Kan repot Jadi kayak juga. kejarlah daku kau tangkap Iya, gitu makanya ya? ini jadi bukan negara hukum namanya. Kita tidak Oke. negara hukum apa sih artinya? Ya, Ya secara sempit gitu ya, walaupun Iya. pengertiannya luas ya, secara sempit negara hukum itu ada taat asas yang ada di konstitusi. Oke. Jadi kalau lu punya mau apapun, please follow the rule gitu ya. Yes. Lu Gitu. boleh punya mau kan Yes. sebagai pemerintah lu Apalagi boleh banget. pemerintah boleh deh ngebuat apa aja. Yes, tapi Maaf, follow the rule Tapi gitu ya. follow the rule. Oke. Dan warga negara kita nih Ya, punya kesempatan Iya. untuk protes ketika
Dia against the rule. Dia against the rule, tapi dengan cara yang follow the rule juga. Oke, so gitu. sebenarnya semua partai harus follow the rule. Semua partai harus, masyarakat harus follow the rules, apalagi pemerintahannya. Makanya kemarin kan kita harus apresiasi teman-teman komunitas cuci darah itu kan, dia mengajukan ke Mahkamah Agung kan, dibandingkan protes sana sini nggak ada. Tapi ini jalur demokrasi konstitusi yang ada gitu kan. Betul. Tapi akhirnya ketika rakyatnya udah follow the rule, ada yang nggak follow ada yang nggak follow the rule gitu loh. So, jadi dari pertanyaan jadi berubah jadi statement nih kalau lu nggak sadar nih. Tadi kan lu nanya ya, ini kita negara hukum apa negara? Siapa? Oke, simpulan. Nah, nih, gue akhirnya jadi nanya nih. Mungkin terakhir nih, karena bisa 3 hari ya kalau diterusin ya. Karena kita berada di kolam COVID yang emang menyesakan ini. Ini kalau lu katakanlah 1 hari nih, pemerintah sekarang nih ngangkat lu jadi konsultan hukum dari pemerintah. Walaupun nggak ada. 1 hari doang? Suatu hari tadi nggak suatu hari. Iya. 1 hari mending gue mundur, nggak mau digaji berapapun gue nggak mau. Nggak sanggup 1 hari disuruh nyelesain ini semua. Nah abis itu lu dipanggil nih ke istana misalnya, lu dikasih, lu diminta nasihat awal lu lah, pendapat awal lu sebagai expert, sebagai ahli hukum dalam kondisi kayak gini nih, udah carut marut kayak gini, gue mesti gimana nih, kata Pak Jokowi nih. Nah kalau lu diminta ngasih nasihat hukum buat Pak Jokowi nih, apa yang lu kasih di awal banget nih? President should take the lead. Oke. Jadi justru bukan nasihat hukum ya sebenarnya. Tapi hukum juga ya. Back to constitution ya. Back to our constitution. President takes the lead. Dan perkara memang pada misalkan butuh masukan dan kan dia bisa membuat misalkan gitu ya, tim ahli penanganan COVID. Udah banyak kan ya tim ya sebenarnya. Nah udah banyak tim, kan tapi suaranya suara dia gitu kalau ngomongnya. Tapi akhirnya tim ahli itu kan memberikan masukan. Pak Presiden gini. Oke, saya putuskan A, B, C, D. Kan enak kan? Iya. Menteri Kesehatan gini. Kepala BNPB gini, Menteri Keuangan gini, BI kayak gini. Oke. Gitu kan? Dan dia punya capacity itu ya? Itu mandat konstitusi dia gitu. Oke. Masalah dipakai apa enggak bukan urusan. Namanya juga staf ahli kan. Oke guys, itu obrolan gua sama Ali ya. Nanti gua akan undang lagi ya kalau lu semua setuju. Ini kayaknya panjang banget. Thank you banget. Mudah-mudahan Ali terus sukses dan kita semua bisa segera keluar dari problem COVID ini. Stay tough. Pesan sponsor. Halo. Apa ya pesan sponsornya? Ali mungkin punya pesan-pesan sponsor lain? Apa nih sponsor apa nih? Pesan kaitan sama COVID or mungkin lu mau nyapa teman-teman lu gitu kan? Ya udah kangen banget sama lu. Jangan lupa beli kopi di saya. Oh iya, gue lupa bro. Bilang Ali punya bisnis kopi. Dia bilang keuntungannya paling 10.000, tapi gue nggak nanya $10.000 kali ya. Oke, tetap. Ini bener-bener pesan sponsor nih jadinya nih. Oke, sukses buat kita semua. Stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.